Inilah ibadah sholat yang kita lakukan. Tak bisa kita titipkan sholat itu, tak bisa. Kalau ibadah, kalau kurban bisa. Sama panitia kita telepon, Pak, saya nitip ini uang berapa, kirimkan nomor rekening, saya transfer, selesai. Tapi kalau tidak ada tempat niatan, tidak bisa. Kita yang harus ke masjid. Yang ketiga, ada ibadah itu kata ulama, ibadatun badaniyatun wa ma'an. Ibadah baru sah perlaksanaannya jikalau ibadah itu ada harta dan anggota tubuh kita. Itulah sekarang yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di tanah suci Makkah. Kesana untuk menunaikan rukun Islam itu sendiri. Kita doakan kepada mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka dapat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pahalanya seperti orang yang baru dilahirkan di atas dunia ini. Allah sebenarnya memberikan kepada kita pahala itu tidak tanggung-tanggung, tetapi terkadang kita juga kepada Allah durhakanya tidak tanggung-tanggung. Disitulah kalau kita paham bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagi kita yang tidak berangkat atau belum bisa atau menunggu jadwal tunggu, maka ada satu ibadah yang besar yang harus kita lakukan. Itulah dia ibadah kurban. Ibadah kurban, sejarah daripada ibadah kurban ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail. Mereka lah pencetus ibadah kurban. Maka Nabi Ibrahim itu diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Khalilullah, kekasih Allah. Bagi kita yang ingin dibagi oleh Allah gelar Khalilullah, laksanakan ibadah kurban. Nabi Ibrahim sebagai ilustrasi bagi kita bersama adalah beliau melaksanakan ibadah kurban itu setiap tahunnya 300 ekor kambing, 100 ekor sapi atau unta atau kerbau setiap tahun. Setiap tahun kita berkali mengeluarkan dana untuk ibadah kurban tersebut. Tapi Nabi Ibrahim melaksanakan itu sampai para malaikat nyinyir iri kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Mendapatkan gelar Khalilullah. Lalu malaikat bertanya kepada Tuhan dengan pertanyaan itu. Lalu malaikat mengetes. Memang begitu sifatnya malaikat Allah. Kita manusia suka ngetes orang. Jadi kalau ada yang ngetes, biarkan saja. Itu lumrah. Dites oleh malaikat. Jibril turun ke bumi, jumpa, menyamar sebagai manusia, jumpa dengan Nabi Ibrahim, bertanya, wahai Ibrahim, kenapa kau begitu banyak kali melaksanakan ibadah kurban? Jawab Nabi Ibrahim secara lepas mulut itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini sedikit yang kukurbankan di jalan Allah. Andai kata Allah memberikan saya anak laki-laki dan Allah minta anak itu untuk dikurbankan, niscaya saya akan mengorbankannya. Inilah awal dari ibadah kurban itu sendiri. Lalu Allah yang maha agung, yang maha besar, waktu itu Nabi Ibrahim belum ada anak, dititip oleh Allah seorang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dites. Begitu juga dengan kita. Belum sempurna iman kita kalau belum dites oleh Allah. Banyak orang yang ke masjid, banyak orang yang salat ke masjid, banyak orang yang berzikir, tapi ketika
ketika dites oleh Allah, coba tes dulu kamu, mampukah kamu tidak mengambil hak orang umpamanya? Mampukah kamu tidak mengambil tanah orang umpamanya? Mampukah kamu tidak menganiaya orang umpamanya? Allah itu ditesnya. Begitu juga dengan iman kita yang ada sekarang ini. Tak sempurna iman kita kalau belum dites oleh Allah, ditanya oleh Allah. Begitulah hidup ini. Semakin besar, semakin hebat, semakin tinggi seseorang itu ilmu pengetahuannya, maka semakin kencang pula angin yang bertiup. Godaannya semakin besar, syaitan yang menggodanya juga bertambah hebat. Kalau yang biasa-biasa di jalan sana tidak berpuasa di bulan Ramadan, syaitan pun malas dekat. Ada kata syaitan, tak palahnya aku goda, udah tergoda dia. Tapi yang di masjid-masjid ini, yang perlu digoda. Itulah iman yang paling hebat. Iman yang hebat itu ketika dicoba. Kalau tidak dicoba, tidak hebat. Dicoba dengan harta, dicoba dengan istri, dicoba dengan istri melawan suami, dicoba. Saya banyak pengajian bertanya, bapak-bapak yang bertanya, kayak mana Ustaz kalau istri melawan? Itu cobaan buat bapak. Selesaikan cobaan itu sampai istri itu taat kepada Allah. Katakan kepada dia, sekali kau mengucapkan kata-kata kasar kepadaku, selamanya kau akan masuk ke dalam neraka. Katakan itu. Sekali kau melawan kepadaku, selamanya kau akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah tantangan hidup. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim dites oleh Allah, dicoba oleh Allah. Itu yang tertera di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Falamma balagha ma'ahu syaqya, manakala Nabi Ibrahim itu sudah menganjak dewasa. Banyak definisi dewasa ini, banyak. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni arbauka fanzur maza tara. Kata Nabi Ibrahim seperti ini, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Di dalam mimpiku itu, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Itulah bahasanya. Bagaimana pendapatmu anakku ketika aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu dan ini mimpinya tidak sekali. Menurut riwayat ada yang 4, ada yang 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi. Anak yang soleh akan mengatakan, apa kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Nabi Ibrahim? Dan ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita, anak-anakku, adik-adik kita, anak-anak kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati if'al, wahai ayahku, lakukan, silahkan engkau lakukan. Ma'tu'mar, apa yang diperintahkan Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kata Nabi Ibrahim, kamu wahai ayahku akan mendapatkan nanti aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar di dalam hidup ini yang paling penting. Ketika orang mengatakan sabar itu susah, mengucapkannya gampang. Betapa banyak di zaman sekarang ini anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya.
Betapa banyak orang tua yang durhaka kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang disekolahkan hebat besar dia, lalu durhaka kepada orang tua. Pelajaran-pelajaran yang besar diajarkan oleh agama kita, tidak usah mengambil jauh-jauh ke sana. Kita ambil sejarah di Indonesia, bagaimana sejarahnya, wallahu a'lam, Malik Kundang dan lain sebagainya. Itu menunjukkan keangkuhan manusia itu sendiri. Angkuh manusia itulah yang membuat manusia itu hancur di dunia ataupun di akhirat. Besar kepala, merasa hebat. Sifat yang seperti itu adalah yang dipunyai oleh Fir'aun. Fir'aun begitu angkuhnya kepada Tuhan. Apa kata Fir'aun ketika dia berpidato? Ana rabbukumul a'la. Wahai masyarakatku semuanya, kata Fir'aun, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi Allah yang maha agung, yang maha hebat. Allah hancurkan Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah merendahkan Fir'aun. Ghargharah itu di dalam laut, tinggal kepala, tinggal cenut-cenut, tinggal nyawa udah di leher, dibuat Tuhan. Dan menurut riwayat itu waktunya lebih kurang setengah jam. Sampai Fir'aun berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, aku beriman kepada nabinya Nabi Musa dan Allahnya Nabi Musa dan Allahnya Nabi Harun. Tapi ingat, Allah tidak menerima taubat seseorang itu malam yugharghir. Allah tidak terima taubat kita jikalau kita sudah ghargharah. Ghargharah itu nyawa sudah sampai di leher. Ghargharah. Mumpung nyawa itu enak di tempatnya, maka kita beribadah yang sebesar-besarnya. Jangan ditinggalkan salat. Yang payah sekarang ini, banyak anak kita sebagai kaum muslimin dan muslimat KTP Islam tapi tidak sholat. Itu yang banyak, KTP Islam tapi tidak sholat. Bagi keluarga-keluarga kita, anak-anak muda kita, pergaulan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka patuh kepada orang tua, dengar cakap orang tua. Jangan berbuat sesuka hati kita di jalanan sana. Ada semacam tren baru kalau kita perhatikan. Khatib sendiri jikalau keluar jalan-jalan, misalnya naik kereta atau sama anak atau sama istri, khatib suka melihat. Kalau di zaman khatib dulu, anak muda-mudi banyaknya itu di masjid. Jadi pemuda masjid, pemudi masjid. Tapi di zaman sekarang ini anak-anak muda, anak-anak tangguh, bahkan kelas 3 SMP, mereka banyak di kopi-kopi sana. Mereka pulang sampai jam 3, jam 4. Paling cepat mereka pulang jam 12. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang mereka lakukan di sana? Tanpa kontrol orang tua. Anak khatib mengingatkan kepada kita semua, kita sebagai orang tua, anak harus dibatasi. Jam berapa